Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar menuntut ilmu Allah yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa dalam proses pembelajaran yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait pendidikan latihan kurban. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep yang akan dijelaskan terkait pendidikan latihan kurban, yaitu kurban dari sisi arti, kurban dari sisi hukum, kurban dari sisi waktu, kurban dari sisi hewan, kurban dari sisi tempat, dan kurban dari cara penyembelihan. Apa itu kurban? Kata kurban berasal dari bahasa Arab qariba, yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban dikenal juga istilah udhiyah, yang merupakan nama untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Selain itu, terdapat juga kata tadhiyah, digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan ibadah kurban. Apa hukum berkurban? Hukum berkurban yaitu sunnah muakkad, yang berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan tentang hukum berkurban terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falhuslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sangat jelas bahwa hukum berkurban itu sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 34, yakni sunnah muakkad, yang sunnah sangat dianjurkan, bahkan hampir mendekati wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Waktu pelaksanaan kurban disyaratkan disembelih sesuai atau sesudah sholat sunnah Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, dan juga pada 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihan hewan kurban. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat dan khutbah, sesungguhnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari penjelasan hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa hewan kurban yang diniatkan oleh pekurban itu bisa disembelih setelah pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha dan juga 3 hari yang disebut hari tasyrik setelah tanggal 10 Zulhijjah. Itu pahalanya sangat besar karena daging kurbannya sebagian dimiliki atau memiliki hak bagi umat muslim yang membutuhkan, dan sebagiannya lagi bagi orang yang pekurban. Apa saja yang termasuk hewan kurban? Yang termasuk hewan kurban adalah binatang yang boleh untuk dikurbankan, yaitu onta, sapi atau kerbau, dan kambing. Dan dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing Jawa yang berumur 1 tahun, sapi yang berumur 2 tahun, dan unta yang berumur 5 tahun, baik itu jantan atau betina. Untuk lain atau hewan lain selain 3 jenis ini tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus yang termasuk hewan yang dapat dijadikan sebagai kurban dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di mana tempat penyembelihan hewan kurban? Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di rumah penyembelihan hewan atau RPH. Penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di lapangan terbuka, dan penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di lingkungan masjid atau musola atau surau. Intinya tempat tersebut bisa dijaga dari tingkat kesehatan, dan juga tempat tersebut bisa dijaga dari kerumunan masyarakat yang ingin menyaksikan penyembelihan hewan kurban tersebut. Bagaimana cara penyembelihan hewan kurban? Cara penyembelihan hewan kurban bisa kita lihat terkait syarat sah dan halalnya sembelihan hewan kurban tersebut. Yang pertama, membaca basmalah
tatkala hendak menyembelih hewan. Kedua, yang menyembelih adalah orang yang berakal. Yang ketiga, yang menyembelih harus muslim atau ahli kitab. Selanjutnya, terpancarnya darah. Ini akan terwujud dengan dua ketentuan. Yang pertama, alat penyembelihannya tajam. Yang kedua, dengan memutus al-wajan, yaitu dua urat tebal yang mengitari. Hal ini sangat penting sekali agar hewan kurban itu bisa dinyatakan halal untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, orang yang melakukan penyembelihan harus betul-betul memahami dan juga terbiasa melakukan penyembelihan kurban. Tidak boleh tersakiti hewan kurban tersebut saat dilakukan penyembelihan. Ketika terjadi hewan kurban tersebut tersakiti atau tidak memenuhi syarat sah dalam penyembelihan, maka daging hewan kurban tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Demikianlah penjelasan terkait pendidikan latihan kurban. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami hal-hal yang telah dijelaskan dalam slide-slide penjelasan tersebut. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kurban yang sudah dilakukan oleh kita semua di SD Islam At-Taqwa bisa menjadi nilai pahala bagi kita dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting, esensi atau makna dari berkurban pada saat-saat seperti ini yaitu kita memiliki rasa empati atau peduli kepada sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan, terlebih di saat pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan diri dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.